arba'un idza kunna fika fala alaika ma fata minad dunya. Jadi an Abdullah bin Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un idza kunna fika fala alaika ma fata minad dunya. Jadi dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahawa arba'un, ada 4 perkara, ada 4 poin, ada 4 perkara idza kunna fika, apabila ada 4 perkara tersebut pada diri kita, fika pada kamu, fala alaika ma fata minad dunya, maka tidak mengapa apa yang engkau luput daripada dunia. Dalam artian apa? Jika gedanyo na perkaranyo nyo hana pupu, gedanyo hana terempok sesuatu pun daripada dunianyo. Apabila na perkaranyo, bahkan karena perkaranyo adalah tujuan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Maka hadisnya adalah untuk menghibur hati para sahabat bahwatanya. Karena di antara kalangan para sahabat na yang kasihan, na yang kaya. Bahkan kadang le yang kasihan. Maka untuk menghibur sahabat-sahabat yang kasihan, maka dipegah oleh Nabi. Yaitu para sahabat. Di saat menduduk dengan Rasulullah, maka wasiat dari Rasulullah SAW, arba'un iza kunna fika fala alaika ma fata minad dunya. Miona perkaranya bak kata hai sahabat-sahabat lu mandu, maka hana pupu oleh kata handa terempuk sesuatu daripada dunianya. Tapi perkaranya mentengna yang lebih daripada dunia dan seisinya. Maka apakah 4 perkara tersebut? Maka mari kita simak satu-satu. Yang pertama, hifdzul amanah. Nabi berpesan kepada para sahabat, hifdzul amanah, menjaga amanah. Amanah, menjaga amanah. Amanah tersebut luah tan manaji. Dia tahu secara kehidupan amanah. Bet tabuh ile secara jauh. Tacok ile secara yang toto ngang tengok. Untuk baru tabuh contoh secara jauh. Amanah termasuk yang pertama ile adalah jawareh kita. Jawareh, anggota kita ini juga amanah kepada Allah Ta'ala. Jaro yang kagak pilih Allah, kaki yang kagak pilih Allah, mata, telinga, hidung dan lain sebagainya yang kagak pilih Allah Ta'ala juga amanah bagi kita. Maka dalam halnya amanahnya maka harus tertempatkan pada tempat yang diridai oleh Allah. Jadinya termasuklah hifdzul amanah yang paling kecil dah ke. Hifdzul amanah yang paling kecil. Jaro. Nah Honda yang kedua, nyo ile jawareh dia. Honda, Honda itu berarti golongan kedua. Arti amanah kedua itu berupa harta, berupa anu. Nyo yang pertama ile yang lebih dekat kita itu jawareh kita. Pu ke le kita jaro yang kagak bila Allah, nah tak pakai kepada tempat yang diridai oleh Allah. Menancit kaki yang kagak bila Allah, pu ke nak tak pakai kepada tempat yang diridai. Pu le tak jauh masjid atau le yang tombola. Yang mari le kita tak introspeksi ro. Pu le ja bagi dia pergi nonton bola atau le sembunyi. Atau le lam bab ni Stalin. Menancik jaro, pu jaronyo le itu go. Pu jaronyo le itu longgo. Mana? Menancik mulut babah yang kagak bila Allah. Pu babahnya le jungka ke tu go. Le mupat dan lain sebagainya. Atau le memberi nasihat, mengkaji kitab-kitab, membaca Al-Quran, membaca kitab, mengulang pelajaran dan lain sebagainya. Maka itu amanah. Jika kita menjaga amanah tersebut, maka kita posisikan ubina jawareh itu pada tempat yang nerida oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang makna hifdzul amanah secara hana jauh ngomong. Kemudian menyo tapi jauh lah. Terhalau amanah yang kagak bila Allah, iaitu berupa harta.
harta lehat. Honda, motor, itangin, beko, puso, ipatu dan sebagainya harta. Maka hartanya mesti Honda. Pu ke Hondanya le Romeo usu masjid atau le Romeo bagi dia kopi. Pu le Romeo bak masjid Stanley atau le Romeo bak nonton bola atau jak bak diskotik dan lain sebagainya. Yang berarti apabila le Romeo holain dengan bak tempat pengajian Honda gedenya nah berakon mesti ji nah Honda hana tam tajak bak tempat-tempat yang hana manfaat hantam tajak bagi dia kopi hantam tajak bak hiburan-hiburan lain sebagainya teh hana Honda di saat nak kana Honda karuh tajak nonton bola karuh tajak di hiburan-hiburan yang hana manfaat tambah dengannya berarti hana amanah dia bak harta yang kagak bila Allah Taala maka lebih baik bagi cok pulang tadi yang kedua kemudian amanah halam tu iaitu anak yang kagak bila Allah Taala kepada kita pak surah kita kalian mengkawin yang juga amanah pu ke anaknya yang kagak bila Allah nak tetika nak didik nak tabi pengetahuan agama atau hana sampai lagi anu budi atai kaipo bagian melukai orang lain tapi bujut anaknya menjadi investasi akhirat karena perkara yang perkara tersebut menjadi investasi akhirat telah saboji tu iaitu anak yang berbakti kepada dua orang tua baru anak tersebut berbakti harus terdidiklah kepada jalan yang god dah jalan yang god ino munyodonya kaduar bes kurun belah lagi yang paling god tempat ilaran kun hana lain to pesantren to pondok pesantren lain hana barang nyan tempat pertama yang paling untuk membentangi berarti membentengi urang udep ba akhir jamun tetap harus budaya. Bahkan talabul ilmi faridatun, untuk ilmu wajib. Berarti hana tajuk anu ba tempat agama sama dengan berarti hana golomna hifdzul amanah yang dipegah oleh Nabi dalam hadis yang luntuan baca bunuh. Yang pertama itu menjaga amanah. Kemudian yang kedua, wa takabareh kita hifdzul amanah, jawareh kabareh harta kana terjaga anu terjaga. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah kepada para sahabat waktu adalah sidqu hadisin. Yang penting sidqu hadisin, benar dalam bercakap, benar dalam pegahbah, artinya jujur. Bahkan yang kedua, sidqu hadisin, benar cakapnya menjadi perkara, menyona perkara yang bagusnya hana pupu katanya hana merempok sesuatu yang dalam dunianya. Bukan karena raksu zunubi al-kalim. Pangulai dosa adalah kalim, pegahbah. Lebih-lebih leweknya tengah masa pemilu punan. Lebih-lebih leweknya tengah masa pemilu. Maka dalam halnya jagalah cakap gedenya. Baik sampai tak pegah yang kiraji hoak berita-berita bohong. Pakon karena lidah gedenya haba yang tak pegahnya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Yang kedua, jadi menjaga lidah gedenya, haba gedenya harus benar dalam berbicara. Karena tujuan lidah dua. Yang pertama, pegah yang god-god atau iem. Nyogot pegah, hana god iem. Dua apa kan? Jika benar, jika baik maka katakan, jika tidak baik maka diam. Makanya tujuan daripada mulut. Hana macam mulut. Cuman yang dalam hadis lagi kan. Oh jaro menansit. Munyo memang buat yang tak pubutnya God, pubut. Jika hana God maka jangan pubut. Menansit kaki, munyo tempatnya God maka ja. Jika tempatnya hana God maka baik ja. Menansit mata, munyo yang tak kalanya mendapat ridha Allah, God, manfaat ke agama dan manfaat ke orang lain maka kalon. Punya memangnya hana God baik kalon. Jadi hana meci bak mulut. Timan kepakon disebut mulut karena kebiasaan urang yang pegah-pegah. Biasa raksu zunub al-kali. Maka ditegur derak mulut. Sementara lain secara takiyah juga roh. Benar. Yang berarti poin yang kedua adalah sidqu hadisin, benar dalam berbicara. Kemudian yang ketiga wa husnu khaliqatin.
arti husnul khaliqatin, kita harus bergaul dengan akhlak yang bagus kepada semua makhluk. Pokok makhluknya berupa manusia atau makhluknya bukan manusia. Termasuk dalam makhluk sih. Cuma makhluk manusia, makhluk hidup yang kan manusia, lagi hewan. Yang juga harus husnul khaliqatin. Dalam artian pakiban, kasih sayang katanya, berbuat baik kepada katanya, bergaul dengan kehidupan dengan apa nama bukan surah haji, bergetanya God dengan makhluk hana meceh ke manusia, ke binatang juga begot. Contoh nata perara limo, nata perara kameng, nata perara manuk, nyan bimpun. Jaga begot baik baju hatagop. Ya mana? Jaga begot baik baju hatagop. Bimpun baik tak pakai litnya manuk yang kada peraranya hana payah bimpun. Kabale baju humpun keroi, mica keroi hana aku bi. Ya mana? Mana cik limo? Bimpun, koh humpun. Baik tak boleh ia arat hatagop dan lain sebagainya. Karena punya tak boleh dia arat hatagop sama dengan yang mengefek dosa tersebut adalah kepada pemilik binatang tersebut. Jadi hana guna tak ibadat punya binatang katanya itu beranggapan hana tak bimpun sehingga lemo kaput boh lungke rak ke dua boh rak likut dua boh put boh lungke pakat hana tak bi makanan tak kira alah kabalik ilmu lung bahin bintang pun kero eja ai nyan dosa ni ya menancit husnul khaliqatin, baik dalam bergaul dengan semua makhluk. Ngon-ngon bagaimana sikap tengok dengan kawan, bagaimana sikap tengok dengan guru, bagaimana sikap tengok dengan orang tua, bagaimana sikap tengok dengan jiran, bagaimana sikap tengok dengan lingkungan fakir miskin dan lain sebagainya. Yang kali gato mandum dak malam. Maka coba lagi tanya kahai mandum benarlah sebahagian. Karena kahai mandum benar bacut. Sampai tengok bacut tan. Jadi hanale demi ku raceh hanam guru-guru nam gerek-gerek. Hanale nam bacut te. Ya, baik sampai tapu dah tengok. Ya. Jadi mala yudraku kullu la yutraku ba'du. Munya memang hasil dak buat mandu, maka jangan tinggalkan sebahagian. Mungkin dengan sebahagian tersebut dapat membawa getanya kepada ridha Allah Taala. Watakan ridha Allah Taala, maka getanya akan menjadi asal syurga. Asal syurganya ke yang cita-cita paling rayu teteng liur. Putra cita-cita ro. Cita-cita dong kan? Tamu syurga. Nyan beres cita-cita. Tamu syurga. Nyan cita-cita paling rayu berarti. Hai, tamu polisi dan sebagainya cita-cita sih. Tapi cita-cita paling rayu adalah apa? Masuk syurga. Maka booking dari kan booking aja syurga. Ngempu dah booking syurga. Bukan dalam sebuah hadis. Munya apabila dia lakukan ibadah-ibadah sunat, termasuk sunat sembahyang rawatib, qabliyah, ba'diyah. Nyan kita ibarat di berarti lagi ka taboking kabuh tempat dalam syurga. Jadi tempat dalam syurga dari dunia kaji booking, jet booking. Tempat dalam syurga bisa kita booking dari dunia. Tapi kadang kita tua katanya. Bahkan punya perkara akhiratnya hana perlu letak bepeng. Hana perlu bepeng. Penting abah lagi benar merati. Hana payah peng ji. Untuk membeli sesuatu yang paling berharga di akhirat hana payah peng. Contoh. Munyo atas dunia mandu berlepeng. Tajak bagi dia kopi, nonton, pakai internet dan sebagainya, mandum peng. Tapi yang hana pan bacu. Tapi punya perkara akhirat hana payah peng. Perkara sagai abah penting benar. Contoh abah tak Quran, tak meratib, tak mulang, tak hafal pelajaran dan lain sebagainya. Kan hana payah peng. Pekan yang hana payah pengnya yang prenya meri beban baginya, meri berat. Karena melawan dengan nafsu. Makanya perang hawa nafsunya paling dan perang paling raya kan perang mat bude jak dalam perang kan. Perang paling raya adalah memerangi hawa nafsu. Karena pada waktunya para nabi di saat perang dari saat para sahabatnya daripada perang Badar Rasulullah getanya katawa daripada berperang
dan menuju dengan perang yang paling raya ulum. Maka pada saatnya kita yang para sahabat, dah perang paling raya ulum ya Rasulullah. Maka pada saatnya Rasulullah berkata, perang paling raya ulum adalah memerangi hawa nafsu. Bunuh kali kamu perang. Ya, maka kembali kita yang dari perangnya menuju perang paling raya ulum, yaitu perang hawa nafsu. Pujian menan kita yang para sahabat. Karena memerangi hawa nafsu menyotanya talu, maka tengok akan tambang neraka. Sementara memerangi kafir nyotanya talu, tengok syahid tambang surga. Makanya perang paling raya adalah perang hawa nafsu. Kemudian yang keempat, wa'ifatun fi tu'matin. Apa itu wa'ifatun fi tu'matin? Menjaga diri dalam hal makanan. Jadi makanan yang tapajuh oleh surah-surahnya payah terjaga. Arti terjaga di sana bagaimana? Makna terjaga di sana adalah terjaga menurut syariat. Artinya yang tapajuhnya baiklah perkara-perkara yang haram. Dalam artian berperkara yang halal. Kenapa? Karena kullu lahmin nabata minal harami fannaru aulabi. Karena tiap-tiap sesuatu yang tapajuh oleh kita asal kita yang memang munyonya makanan yang tapajuhnya daripada ada yang haram, maka di saatnya jid asal dia ketubuh dia daripada yang haram, maka fannaru aulabi, maka neraka ile yang lebih awal untuk kegedean. Oh masalah dia nama iman surga ada tak memang tapi gedor ile. Lagi kena urut. Hai yang penting kena iman kau betul. Lih na iman gedor ile tapi tamang surga tamang. Cuma nak transit ile dalam neraka. Lih transit dalam neraka baru tamang surga. Hai tamang sih. Biasa salah. Cuma yang lebih baik bagaimana? Budamang secara sempurna. Maka jagalah makanan yang tak paju. Jadi jaga makanan baik yang haram. Yang kedua tak jaga juga baik tablo makanannya dengan peng yang haram. Jadi dua surah haji. Yang pertama baik tak paju yang haram. Yang kedua memang tak paju halal atau tablo. Tapi tablonya dengan peng yang haram sama sih surah haji. Berarti baik tak paju yang haram atau baik tablo dengan peng haram. Karena menyut tablo dengan peng haram sama dengan haram sih. Maka bak jaganya perlu kepada ma'unah daripada Allah Ta'ala. Maka lakai ba Allah. Puji menang tapi ada lakai ba Allah Ta'ala. Karena buat perkara tidak ada pada manusia. Apa itu? Taufik, hidayah, riayah, ma'unah. Taufik, putra arti taufik. Gebi kekuatan dari Allah Ta'ala sehingga ikataan kepada apa? Yang kena taufik. Yang kedua adalah hidayah. Hidayah berarti geputunjuk jalan dari Allah Ta'ala kepada kita sehingga dih bagi kita nyo yang buruk maka yang good ruh puput yang buruk hana ruh puput. Kemudian yang kelima adalah maunah, pertolongan daripada Allah Taala. Dalake pakai pakai pertolongan ba Allah karena kita hamba yang lima la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka semua berutang lake tolong ba Allah Taala. Yang kedua maunah. Pertolongan Allah. Kemudian riayah, penjagaan daripada Allah. Maka tamdaan dalake ba Allah sabi li sembahyang Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirata wat taufiqa wal hidayata wal ma'unata wal istiqamata wa husnal khatimah. Jadi 7 boh lake. Yang doa paling ke yang pertama talake pertama maghfirah. Allahumma inna nas'aluka taubata. Yang pertama taubat. Bahkan talake taubat karena katanya manusianya pasti hana leput daripada kesalahan. Hana le pasti na yang ubud. Hana kesalahan babah, pasti nak kesalahan mata. Hana kesalahan mata, pasti nak kesalahan jaro. Hana kesalahan jaro, pasti nak kesalahan kaki. Hana kesalahan kaki, pasti nak kesalahan piung. Maka lake taubat ba Allah Taala. Allahumma inna nas'aluka taubata. Yang pertama. Yang kedua, wal maghfirata. Di saat lu talake taubat, maka talake keampunan. Ya Allah, kalau taubat kepada maka Nabi maghfirah kepada lu. Yang maghfirah dengan taubatnya saling terikat. Maka perlu. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirata wat taufiqa. Kali tak bahas guna. Wat taufiqa wal hidayata wal ma'unata wal istiqamata. Arti istiqamah berarti berselalu dalam poin pertama guna, berselalu dalam taubat. Di salih taubat kami bi maghfirah. Kemudian berselalu dalam ke taufik, hidayah, ma'unah, riayah. Yang istiqamah. Kemudian yang terakhir adalah wa husnal khatimah. Yang penting tak. Yang penting sih yaitu husnul khatimah. Arti husnul khatimah baik penutup, artinya akhir daripada kehidupan kita berhusnul khatimah. Dalam keadaan kita orang yang god, punya berkah lu tak pun maksiat,
maka di akhir daripada kehidupan kita karuh dan taubat dan sebagainya penting husnul khatimah yo. Maka para ulama terdahulu bahkan nilai Allah Taala di sepertiga malam tenu budak harap subuh nu doa nu berzikir baca Quran pun lake husnul khatimah. Artinya akhir kehidupan kita yo dalam keadaan husnul khatimah, yaitu baik. Baik sampai su'ul khatimah. Makanya ke pengajian kita pada malam berkahnya, yaitu malam Jumat yang paling berkah, hadis Nabi yang telah kita uraikan tadi, yaitu ada 4 perkara. Jika ada 4 perkara tersebut, maka tidak apa-apa hana pupu nyo ada kita hana merumpok sesuatu daripada dunianya apabila apa perkaranya na bagna. Yang pertama bunuh iaitu hifdz amanah, menjaga amanah. Yang kedua sidqu hadisin, berbutai dalam kita berbicara, karena pangulai dosa adalah berbicara, perkataan. Lebih-lebih yang mata calek, baik kun kurang, baik paupat kurang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita harus husnul khaliqah, berbaik dalam bergaul. Kemudian yang keempat menjaga makanan yang tak pajuh, kita harus makanan yang halal, baik yang tak pajuh atau yang tablo, baik sampai tablo dengan peng yang halal. Makanya ke pengajian kita jika ada kesalahan dan kesilapan mohon maaf, karena maklum kamu pindah tengah menuntut ilmu syid, temannya berbagi nasihat, kiranya jid ke pengajaran bagi saya sendiri, begitu juga pada sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amlakai Allah taala, semoga gedenya berjid tergolong termasuk dalam urung-urung yang sabi Nabi taufik, hidayah, riayah, maunah di Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.